Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam secara online ya melalui video untuk kelas 4A. Oke, sekarang eh, hari ini Bapak tidak memberikan tugas, tapi Bapak cuma ingin menyampaikan materi tentang bab 12, yaitu hijrah ke Madinah ya. Jadi yang hijrah di sini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau selama berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Namun beliau di Mekah mengalami atau mendapatkan halangan atau rintangan dari orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah agama Islam yang disampaikan oleh beliau. Sehingga Nabi Muhammad SAW atas perintah dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau memutuskan untuk hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Namun sebelum beliau tiba ke Madinah, ya, nama kota tersebut sebelum menjadi Madinah dia adalah namanya Yasrib. Lanjutkan di halaman 198. Pada tahun ke-11 kenabian, ya, ketika saat ada rombongan haji dari Yasrib, ada enam rombongan haji dari kota Yasrib. Saat mereka melakukan ibadah haji ke kota Mekah, mereka alhamdulillah berhasil didakwahi untuk masuk Islam. Nah, dari sinilah asal muasal bagaimana Islam itu bisa berkembang, bisa masuk dan berkembang ke kota Yasrib ya. Kemudian di sana 6 rombongan ini yang sudah masuk Islam, yang sudah diberikan dakwah oleh Rasulullah ya. Beliau memberikan dakwah-dakwah tentang Islam kepada 6 rombongan ini, sehingga 6 rombongan ini masuk Islam, dan kemudian melalui 6 rombongan inilah agama Islam, ajaran Islam, akidah Islam bisa masuk ke kota Yasrib. Nah, kemudian selanjutnya pada poin pertama masih di halaman 198 sampai dengan 199. Di situ pada musim haji datanglah 10 orang dari suku Aus dan 2 orang dari suku Khazraj ya. Mereka berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat yang dinamakan dengan tempat namanya adalah Aqobah. Nah, di sini poin pertama itu judulnya adalah Baiat Aqobah pertama. Baiat itu artinya di sini dijelaskan adalah melakukan sumpah setia ya, untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak melakukan maksiat-maksiat apa yang Allah larang, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada mereka yang 12 orang ini, yang 10 orang dari suku Aus dan 2 orang dari suku Khazraj ini, Rasulullah menjanjikan kepada mereka jika mereka berjanji setia dan setia dengan janjinya, maka mereka akan mendapatkan surga. Namun, jika mereka mengingkari janjinya, maka urusannya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah Allah akan mengampuninya ataupun akan memberikan azab kepadanya. Lanjut di masih di halaman 199 ya. Setelah bayat Aqabah pertama, mereka kembali ke Madinah bersama Mus'ab bin Umair yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menyiarkan dakwah agama Islam di kota Yasrib. Saat ini masih kota Yasrib, masih belum berubah menjadi kota Madinah. Mus'ab bin Umair, beliau adalah orang yang lemah lembut, ahli dalam bidang agama, dan rela berkorban untuk meninggalkan kemewahannya di Mekah. Jadi di sini Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat yang begitu setia kepada dakwahnya Rasulullah ya, yang begitu cinta dengan agama Allah dan juga Rasulullah. Nah, lanjut lagi di halaman masih 199. Sebelum masuk musim haji tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab kembali lagi ke Mekah ya.
Jadi Mus'ab ini beliau melaporkan kepada Rasulullah bagaimana perkembangan dakwah agama Islam di kota Yasrib serta rencana yang sudah disusun oleh Mus'ab bin Umair akan ada datangnya rombongan haji dalam jumlah banyak ya. Jadi akan ada datang rombongan haji dari kota Yasrib menuju kota Mekah. Nah, jumlah mereka adalah kurang lebih ada 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka melakukan baiat terhadap Rasulullah SAW di Aqobah dan disebut baiat Aqobah yang kedua. Nah, jadi di sini ada pembaiatan sebanyak 2 kali di Aqobah. Nah, yang pertama itu ada 12 orang, yang itu tadi 10 orang dari suku Aus dan 2 orang dari suku Khazraj. Sekarang alhamdulillah yang ikut baiat di Aqobah menjadi lebih banyak. Jadi totalnya ada 75 orang yang terdiri dari 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, pada waktu itu saat pembaiatan Rasulullah ditemani oleh pamannya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka bersumpah. Yang pertama di sini sumpahnya ada 4 sumpah ya. Yang pertama, mendengar serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya baik dalam keadaan rajin maupun malas. Yang kedua, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran karena Allah dan tidak takut dengan sesuatu apapun kecuali Allah ya. Yang keempat, yang terakhir adalah menolong Rasul dan menjaganya sebagaimana mereka menjaga diri, istri, dan anak mereka. Ini adalah baiat ataupun sumpah yang diucapkan oleh 75 orang tadi di Aqobah, disebut dengan baiat Aqobah yang kedua ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di halaman 200 ya. Di halaman 200, kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, ketika orang-orang musyrik mengetahui tersiarnya Islam, menyebarnya Islam di Madinah, mereka semakin keras menyiksa Rasulullah dan juga para sahabatnya ya. Maka Rasulullah memerintahkan agar mereka segera berhijrah ke Madinah ya. Rasulullah menyuruh para sahabat terlebih dahulu ya, sebelum beliau menyusul untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian para sahabat hijrah dengan secara sembunyi-sembunyi ya, karena takut jika ketahuan ada yang hijrah ke Madinah, maka kaum kafir Quraisy akan berusaha dengan segala daya upayanya untuk menghalangi hijrah mereka ya. Nah, mereka para sahabat semata-mata melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk hijrah ke kota Madinah. Namun hanya ada satu sahabat yang luar biasa. Beliau berani menantang ya secara terang-terangan dan memberitahu bahwa dia akan hijrah ke kota Madinah. Nah, di sini tidak lain dan tidak bukan sahabat tersebut ialah bernama Umar bin Khattab. Nah, di sini Umar bin Khattab beliau keluar rumahnya dengan membawa senjata beliau, yaitu pedang dan tombak. Orang-orang musyrik mengetahui bahwa Umar hendak berangkat untuk hijrah. Beliau mampu ke Ka'bah untuk tawaf 7 keliling dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah itu Umar bin Khattab berteriak, siapa yang ingin agar ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, temui aku di lembah itu, sambil menunjuk ke arah gunung ya, gunung di wilayah kota Mekah. Tidak ada seorang pun yang berani menemuinya ya, karena seluruh orang Mekah tahu bahwa Umar bin Khattab ini orangnya sangat kuat, sangat perkasa ya. Bahkan beliau dijuluki sebagai
singa, ya, singa padang pasir, karena beliau memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa di dalam baik berkelahi maupun dalam berperang membela agama Allah. Ya, selanjutnya baru tibalah poin yang ke B, ya. Poin B, giliran Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah. Umat Islam yang tersisa di Makkah tinggal beberapa orang saja, di antaranya adalah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, ya. Dua orang sahabat yang selalu setia terhadap Rasulullah. Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, tetapi Rasulullah tidak mengizinkan, dan beliau telah merencanakan agar Abu Bakar menemani Rasulullah untuk hijrah. Jadi asalnya Abu Bakar ini pengen hijrah duluan, tetapi karena Rasulullah tidak mengizinkan, jadi Abu Bakar ditahan oleh Rasulullah agar hijrahnya bersama Rasulullah saja, seperti itu ya. Nah, di sini poin yang pertama dari poin B, kaum Quraisy bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, melihat kondisi semakin banyaknya kaum muslimin yang hijrah menuju kota Madinah, para kaum kafir Quraisy itu mereka panik, ya. Mereka sangat tidak senang umat Islam memiliki perlindungan, umat Islam bisa bertambah aman dan nyaman di dalam kota Madinah, ya. Jadi para kaum kafir Quraisy mereka mengadakan rapat di Darun Nadwah, yaitu tempat musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Quraisy pada saat itu, ya. Nah, dalam rapat itu ada yang mengusulkan agar Rasulullah itu diikat dalam penjara hingga beliau wafat. Namun ada pula yang mengusulkan agar diusir dari kota Mekah dan tidak diizinkan lagi kembali ke dalam kota Mekah. Namun Abu Jahal di sini mengusulkan untuk membunuhnya, ya. Luar biasa sekali, Abu Jahal sungguh musuh yang begitu sangat membenci Rasulullah, ya, sehingga beliau mengusulkan agar Rasulullah itu dibunuh saja, kata Abu Jahal, ya, seperti itu. Dan para kaum kafir Quraisy sepakat dengan usul dari Abu Jahal tersebut. Nah, maka ditugaskanlah orang-orang yang khusus memiliki keahlian dan juga kemampuan untuk membunuh Rasulullah, yaitu para pemuda yang kuat dari perwakilan masing-masing kabilah yang ada di kota Mekah oleh kaum Quraisy, ya. Nah, selanjutnya poin kedua dari poin B, Rasulullah SAW berangkat hijrah. Nah, di sini dijelaskan Allah memberitahukan rapat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah segera memberitahu Abu Bakar agar menemaninya dalam berhijrah, ya. Mereka mengatur strategi yang aman dan berhijrah serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan hijrah tersebut, ya, seperti kendaraan, penunjuk jalan, bekal dan lain-lainnya, ya. Nah, bahkan di sini pada malam yang sudah ditentukan oleh para kaum kafir Quraisy dan para pemuda yang sudah mengepung rumah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk keluar dari rumahnya, ya. Saat itu beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya Rasulullah, ya. Kemudian Ali juga diperintahkan untuk mengembalikan barang-barang titipan masyarakat Quraisy yang ada di rumah Rasulullah. Nah, dan pada saat keluar dari rumahnya, Allah membuat para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah tadi, mereka semua tertidur sangat pulas, sangat nyenyak. Allah kirimkan angin yang dingin sampai menusuk ke dalam tulang belulang mereka, sehingga mereka merasa mengantuk yang luar biasa yang tak tertahankan, dan mereka tertidur nyenyak di halaman baik depan, belakang maupun samping rumahnya Rasulullah, ya. Nah,
Melihat hal itu, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah agar segera keluar, ya. Dan benar saja, ketika sudah Allah perintahkan Rasulullah itu keluar dari rumah, para pemuda dari kaum kafir Quraisy tadi semuanya tertidur, tidak menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari rumah. Ya, di sini dijelaskan sungguh luar biasa. Allah adalah penjaga yang sangat-sangat baik. Sebaik-baik penjaga adalah Allah, ya, sebagaimana Allah bisa menjaga kekasihnya Rasulullah, ya, selamat dari kepungan orang-orang kaum kafir Quraisy yang sudah siap dengan segala senjatanya untuk membunuh beliau, ya. Namun mereka gagal dan mereka malah tertidur di depan halaman rumahnya Rasulullah. Nah, dan ketika mereka bangun, mereka segera bergegas langsung mendobrak pintu rumah Rasulullah dan langsung menuju ke kamar Rasulullah, ya. Nah, dan saat mereka ingin menghunuskan pedang ke badan yang dikira itu Rasulullah, ya, di dalam kamar, ternyata mereka buka selimutnya itu adalah sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka merasa tertipu, ya. Lalu mereka segera mengejar Rasulullah, ya. Di sini mereka cepat-cepatan bergegas agar tidak ketinggalan jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hingga pada saat mereka hampir dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah masih melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan Allah berikan petunjuk, ya, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di dalam gua Tsur bersama sahabat, yaitu Abu Bakar. Nah, di dalam gua inilah Allah kembali menunjukkan kekuasaannya, Allah kembali menunjukkan bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Gua Tsur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah itu hanyalah gua yang tidak terlalu besar, ya. Bahkan eh, masuknya pun juga harus merangkak kalau tidak salah. Nah, jadi di dalam gua inilah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar bersembunyi. Nah, saat di dalam itulah Allah memberikan pertolongannya dengan cara Allah perintahkan makhluk-makhluk atau binatang-binatang ada di sekitar itu untuk membuat sarang, seperti ada sarang burung dan juga sarang laba-laba, sehingga ketika mereka kaum kafir Quraisy yang ingin mengejar Rasulullah tidak mengira bahwa di dalam gua tersebut ada Rasulullah bersama sahabat, yaitu Abu Bakar, karena mereka berpikir sarang laba-laba dan sarang burung itu dibuat itu tidak cukup 1 hari, ya. Tapi di sini karena Allah yang berkuasa, maka semuanya bisa terjadi, ya. Jadi mereka berpikir kalau ada orang masuk ke dalam sini, maka pastilah sarang laba-laba ini ataupun sarang burung yang ada di depan mulut gua itu pasti akan rusak. Nah, jadi mereka berkeyakinan bahwa di dalam gua ini tidak ada orangnya, seperti itu, ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan juga kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu sudah selayaknya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mencintai beliau, selalu bersalawat kepada beliau, ya. Karena perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam, menyiarkan dakwah agama Islam itu tidak mudah, ya.
Beliau dalam menyiarkan agama Islam selalu dan selalu dihalangi, bahkan ingin dibunuh. Dari itu, kita sebagai umat Islam harus bisa melaksanakan apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan kita jauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Seperti itu ya. Jadi anak soleh, Bapak cukupkan dulu materinya sampai sini dulu ya. Nanti untuk tugas, akan Bapak berikan setelah materi ini selesai ya. Jadi dalam video ini tidak ada tugas, kalian hanya mendengarkan materi, namun ketika ada tugas kalian bisa membuka kembali video ini untuk mengetahui ataupun mencari jawaban dari tugas yang nanti akan Bapak berikan ya. Kiranya Bapak cukupkan dulu sampai sini. Setelah hilapnya Bapak mohon maaf, karena kebenaran itu sejatinya milik Allah ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.